Boleh, Mas. Ya. Angga, dimulai. Ya, selamat pagi Mas Omega dan Mas Ardia. Jadi di sini tuh saya akan coba mempresentasikan tentang tugas 1 dari mata kuliah Product Optimization mengenai Heterogeneity Index Analysis. Jadi Heterogeneity Index Analysis ini merupakan analisis yang membandingkan performa sumur secara individu terhadap performa rata-rata sumur di suatu lapangan sebagai fungsi waktu. Jadi analisisnya nanti akan menghasilkan data-data sumur mana yang memiliki performa yang melebihi atau kurang dari performa rata-rata lapangan. Jadi rumus yang digunakan itu adalah HI sama dengan value dari sumuran dibagi dengan average value dari lapangan atau sumuran di lapangan tersebut dikurangi 1. Setelah nanti nilai HI diketahui untuk parameter untuk oil dan juga untuk water, nanti akan coba diplot pada suatu kuadran yang berbentuk seperti ini, yang terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama itu adalah low oil high water, kuadran kedua low oil low water, kuadran ketiga high oil high water, dan kuadran keempat high oil low water. Jadi untuk tugas kali ini akan coba dilakukan dengan menganalisa 3 parameter, 3 analisis. Yang pertama itu ini merupakan data-data dari lapangan yang dianalisis. Terdapat 20 sumur, yang 3 diantaranya merupakan sumur sedang produksi, dan 17 lainnya merupakan idle well. Terdapat juga peta dari persebaran sumuran di lapangan tersebut. Selanjutnya, coba dianalisa dengan menggunakan parameter last rate. Last rate sendiri merupakan rate terakhir dari sumuran. Sebagaimana dapat kita lihat pada kolom ketiga ini, setiap sumuran memiliki last production date yang berbeda-beda. Ada yang di tahun 2019, 2014, 2022, 2007, dan juga memiliki rate yang berbeda-beda. Jadi berdasarkan data tersebut, kita coba menentukan HI dari oil dan HI dari water, maka dihasilkan dan kita bagi terhadap 4 kuadran yang disebutkan sebelumnya, maka kita dapatkan hasil seperti pada grafik di tengah ini. Di gambar tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat 2 sumur yang berada di kuadran 1, 4 sumur di kuadran 2, 4 sumur di kuadran 3, dan 6 sumur di kuadran 4. Dari pembagian kuadran itu dapat kita lihat juga persebaran sumurannya berdasarkan kuadrannya di peta lapangan tersebut. Karena analisis ini memiliki rentang waktu yang berbeda antar setiap sumur, data yang berbeda, jadi saya coba melakukan analisa untuk waktu yang sama di sumuran tersebut. Jadi karena sumur ini berproduksi dari tahun 2004 hingga 2022 atau sekitar 18 tahun, jadi saya membagi interval waktu produksi menjadi 3 interval, di mana setiap interval itu terbagi dari 6 tahun. Yang interval pertama itu 2004 hingga 2009, 2010 hingga 2015, dan 2016 hingga 2022. Jadi nilai yang dianalisa adalah nilai dari average rate dari saat produksi di lapangan tersebut. Dari hasil yang didapatkan, di plot lagi di kuadran analisis, dan untuk setiap interval waktu, dan kemudian digambarkan melalui peta persebaran di lapangan tersebut. Dari gambar tersebut kita lihat bahwa terjadi perubahan kuadran dari beberapa sumur, atau mungkin banyak sumur yang berubah kuadrannya dari waktu ke waktu.
Mungkin contohnya seperti TM8 pada interval waktu pertama itu dia berada pada zona 2, yakni low oil dan low water. Sedangkan pada tahun 2010 hingga 15 berada pada zona 4 yang dinilai cukup baik, yang ini high oil dan low water. Dan tetap bertahan pada interval waktu berikutnya pada tahun 2016 hingga 2022. Setelah menggunakan average rate, saya juga coba analisa menggunakan kumulatif production volume berdasarkan interval waktu 3 interval waktu tersebut. Dari analisa yang dilakukan, dihasilkan grafik kuadran berikut, dan jika di overlay dengan persebaran sumur di lapangan, maka menghasilkan data sebagai berikut. Iya Mas, mungkin baru sampai itu. Oke, saya ini sedikit ya. Sebenarnya ini juga unik juga. Coba ke belakang dulu. Ke belakang tadi yang sudah ikut sih. Yang read tadi. Yang last rate Mas. Ya, yang last read dulu, yang read dulu. Oke, ini tabel tadi. Tabel. Setelah ini. Ini. Ini kalau dilihat, ini kan kalau kelemahannya rate itu sebenarnya dia tergantung sumur yang aktif ya, gitu. Jadi kalau memang pada waktu ini kan kita bisa lihat ya, ini kan hidup semua gitu ya. Ini kemudian ada yang mati gitu ya, gitu. Kemudian ini juga ada yang mati gitu. Lah, memang kelemahannya itu kalau yang average, kalau yang rate itu memang pada waktu hidup. Tapi kalau yang last rate itu, ini bisa saja dimasukkan ke sini kan, last rate-nya kan harusnya pada waktu terakhir ya. Iya Mas. Jadi ini dimasukkan ke sini sih gitu loh. Nah, kalau dari sini kan bisa ngelihat apa nih, perpindahan apa nih. Kalau ini kan kuadran ini 4 gitu ya. Ini juga 4 gitu ya gitu. Nah, ini bisa bicara apa tuh? Kalau misalnya dari pendapatmu Tabrani? Oh, kalau masih di kuadran 4 berarti mungkin apa Mas? Produksi dari sumber itu masih bagus, terus berarti water cut-nya juga masih cukup kecil sehingga mungkin belum ada water breakthrough di sumber tersebut. Apalagi ya. Oke, terus kalau dilihat habis itu ke sini gitu. Ini mati ya berarti ya? Oh iya Mas. Nah, Mati ya. ini bisa dilihat nih sebenarnya kenapa pada waktu performanya kalau kita lihat 2004 sampai 2009 misalnya ini periode 1, periode 2, periode 3 gitu ya gitu. Kita bisa lihat periode 1 ke 2 bagus, tapi kenapa kok ini langsung mati kan ya? Ini kan mati ya berarti ya. Iya Mas. Nah itu bisa juga dilihat memang ada data satu yang belum ada, yaitu data perfo. Apakah dia nambah ataukah seperti apa gitu. Nah kalau pakai periode seperti ini sebenarnya yang paling bagus itu malah kumulatif gitu. Karena kalau kumulatif kan karena kalau rate ini rate-nya yang kamu ambil pada waktu terakhir ya, tanggal 2015 terakhir. Enggak Mas, jadi saya rata-ratakan dari interval waktunya. Berarti tahun 2000 misalnya 2010 2015 itu rata-rata kamu rata-ratakan laju air tahun itu gitu ya. Iya Mas, dari interval tahun. Periode tersebut gitu ya. Ya. Oke ya bisa buat insight aja sih gitu ya. Insight. Kalau misalnya ini kan sebenarnya ini juga atau pada waktu ini berarti 13 ini mati, 2016 ini sudah mati. Iya Mas, udah nggak ada produksi. Oke. Ya, good, nggak apa-apa, ini bisa buat ini juga. Paling nggak bisa ngelihat secara general lagi gitu ya. Per 5 tahun untuk kelakuan sumurnya seperti apa gitu. Coba next lagi yang tadi yang kumulatif gitu. Ya, Mas. Nah, kalau kumulatif harusnya ini nggak kosong kan, kumulatifnya sama. Kalau kumulatif kan kalau nggak ada produksi, walaupun nggak ada produksi kan ini kumulatif. Ini kelihatannya tetap oil rate ini. Salah ini Mas, salah tabel kayaknya. Kalau kumulatif harusnya ini tetap ada nih, gitu ya gitu. Iya. Mungkin salah taruh tabel Mas. Di Excel kayaknya. Astagfirullah. Ya, nah kalau kumulatif paling nggak kita bisa ngelihat perpindahannya gitu ya. Nah, coba kalau next coba yang tadi kuadran tadi. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya ada satu ini bisa dilihat apa
ininya tuh apa nomornya berapa tuh gitu. Lah perpindahannya karena apa nih kumulatifnya gitu. Jadi kalau misalnya yang awalnya dia flat aja kemudian nggak produksi bisa saja dia nanti kan berpindah kuadran kan gitu. Oilnya jadi lebih banyak kah atau waternya jadi lebih banyak kan gitu. Lah ini memang nggak bisa langsung tahu sih gitu. Hanya mungkin tahunya karena kalau misalnya kita bisa melihat ini kumulatifnya sedikit itu bisa karena mati, bisa karena apa. Memang ini hanya awalan aja buat guessing aja. Kemudian ya selanjutnya ya harus lihat dari completion dan sebagainya. Apakah dia matinya karena memang ditutup komplesinya atau nambah airnya karena dia nambah pervo gitu ya gitu. Nah, itu salah satu datanya yang perlu dilihat sebenarnya bukan hanya produksi saja tapi komplesi. Nah, kalau dari sini yang masih kamu bingung apanya nih? Yang jadi apanya nih? Yang Mungkin ini Mas, kalau yang kumulatif itu kan saya bagiin 3 interval waktu Mas. ya. Jadi untuk umpamanya di tahun 2010 sama 2015 itu kumulatif di interval itu aja atau Oh, dari awal Mas? maksudnya jadi misalnya 2004 sampai 2009 itu berarti kumulatif 2004 2009 gitu. Iya Mas. Oh, kalau ini saya malah ininya sebenarnya misalnya 2009 gitu ya. 2015 itu sebenarnya kumulatif dari 2004 harusnya ini. Oh iya, iya. Saya buatnya Nah, dari awal sih Mas memang. ini tetap dari awal. Ya berarti kalau tahun 2014 berarti dari produksi dari 2014 hingga 2015. Sorry. Kalau misalnya ini kan misalnya 1 ya. Saya kasih 2. Ini 3 gitu ya. Iya Mas. Kalau 2022 ini Berarti dari tahun 2004 sampai tahun 2022 produksi. oke, ya wes benar kok gitu. Nah, itu benar. Hanya eh, sebenarnya bukan periode kalau kumulatif ya. Kamu hanya ini kan 2009, 2015, 2022. Oh iya. Iya, Kalau iya, tadi iya. laju alir mungkin periode bisa lah gitu karena kamu ambil average-nya kan. Iya Mas. Ya. Lah, kalau ini bisa lumayan tuh ngelihatnya. Kalau kumulatifnya besar tapi juga harus dilihat tuh umurnya gimana karena kadang itu yang bikin kita nggak anu tuh produksinya masih sedikit kumulatifnya karena umur sumurnya itu baru gitu. Iya. Nah, kalau dari sini ada yang aneh nggak? Kira-kira kalau dari lihat evaluasi HI-nya dari yang last rate tadi yang rate sama yang ini. Ya. Coba kalau yang rate gitu. Coba kalau yang rate. Last rate Mas. Iya, last rate lah gitu. Nah, ini tabel aja. Tabelnya sini yang sebelah kiri. Eh, Average rate. yang tadi, yang perbandingan 3 yang rate tadi. Nah, ini. Nah, Kira-kira ada yang aneh nggak gitu? ya. Yang kira-kira ini. HI-nya kan ada yang ekstrim ya. Ada yang ekstrim, ada yang satu waktu tuh bisa berbeda gitu kan gitu. HI-nya ada yang untuk waktu tertentu misalnya ini ya gitu ya. Ada yang dari awalnya minus gitu jadi positif jadi minus lagi itu misalnya apa ya TM3 lah gitu ya gitu. Ya bisa saja sih gitu. Tapi harganya ada yang tinggi banget gitu ya. Ada yang 1 lebih, ada yang ini mungkin kalau datanya ini akan lebih kacau lagi. Lah, sebenarnya yang jadi problem kalau kamu bisa perhatikan itu adalah nilai HI-nya itu bisa tinggi sekali, bisa rendah sekali, jadi nggak konsisten gitu ya gitu. Nah ini sebenarnya bisa diminimalisasi kalau misalnya mau ya ada namanya normalisasi. Dinormalisasi untuk setiap waktu itu seperti apa gitu. Jadi nilai HI-nya bukan itu kan kalau itu kan pure dibagi sama average-nya ya gitu. Iya. Lah jadinya kan tengah gitu ya gitu tengah. Lah kalau misalnya batas atas batas bawahnya kan nggak distandarin lagi gitu ya gitu. Akibatnya apa? Akibatnya nilainya tuh walaupun kelihatan turun gitu ya, tapi dia tetap lebih bagus gitu. Nah, akan lebih kelihatan lagi kalau HI-nya selalu konstan bagus, kalau jelek konstan jelek gitu ya. Itu kalau dinormalisasi. Jadi yang max-nya itu dijadikan pembagi gitu. Jadi misalnya HI oil-nya dinormalisasi lah, batas atas batas bawahnya berapa. Jadi kalau sumur itu ke bawah banget gitu ya, ya sudah dia akan maksimalnya maksimal segitu terus gitu. Jadi kelihatan dibandingkan sama karena kalau misalnya dia sudah HI-nya turun itu belum tentu dia di situ
performanya juga jelek gitu. Karena nilai HI-nya kan tergantung pada waktu itu kan gitu. Kalau ada yang tinggi gitu ya, ada yang nilainya tinggi sekali, ada yang nilainya rendah sekali. Kalau misalnya awal misalnya 2004 sampai 2009 laju alir yang tinggi berapa itu misalnya 300 gitu ya gitu. Makanya kan nilainya ada yang tinggi itu. TM7 tuh gitu ya gitu 300 gitu. Tapi ketika dia turun gitu ya yang 2010 2015 gitu ya TM7 itu 40 tapi dia jadi 0,1 padahal kalau dilihat dari sebarannya gitu ya maksimal tuh 40 itu dia juga dibandingkan sama yang lain gitu ya misalnya ini gitu ya dibandingkan sama yang lain sebenarnya yang nilai HI-nya nggak turun-turun amat gitu ya nggak se ekstrim ini gitu loh mungkin gitu kalau misalnya yang 8,7 ini dinormalisasi yang paling tinggi ini gitu ya ini nilainya 1 gitu ya mungkin ini nggak sampai 0,1 gitu begitu juga dengan ini nih gitu ini karena konsisten tinggi terus di TM18 nih gitu tapi nilainya jadinya naik turun nih jadi kalau misalnya saya lihat ya ini TM18 nih gitu ya gitu ini kan 300 gitu ya gitu nilainya segini misalnya gitu 87 gitu ya nilainya segini gitu kemudian 80 gitu nilainya segini HI oilnya kan naik turun kan turun naik gitu nah ini kalau dilihat gitu ya ini sebenarnya kalau dinormalisasi terhadap harga yang paling tinggi untuk TM8 ini nilainya akan selalu HI oil rate-nya selalu 1 nih gitu. Karena apa yang paling tinggi kan dia nih ya, ini. Kalau ini kan nilai 3 karena average-nya mungkin dia rendah nih gitu ya, yang 2016 sampai 2022 gitu ya. Makanya nilainya tinggi jadi 3. Tapi batas yang dia jadikan patokan nolnya itu sama gitu ya. Jadi misalnya kalau kayak gini, nolnya ini sama average-nya gitu loh. Tapi batas atas sama batas bawahnya itu nggak dibatasin gitu ya. Makanya kalau misalnya ini kelihatan lebih stabil ya, ini kan agak stabil 80-an, tapi nilainya bisa berbeda nih. 1,2 sama 3,19 karena apa average-nya ini berbeda jauh gitu. Lebih rendah lagi gitu. Apalagi dibandingkan yang 2004-2009. Jadi yang kurang dari sebelum-sebelumnya itu yaitu kalau misalnya kita bisa normalisasi gitu ya. Jadi yang TM18 ini akan kelihatan kalau HI rate-nya itu akan dia bagus terus gitu. Nah, kalau dari sini dia HI rate-nya itu akan kelihatan misalnya saya gambar ya. 2004 2009 itu ada di sini gitu. Misalnya gitu ya. Minusnya gitu ya. Itu 0,6 oh sorry saya undo 0,6 0, ini oke di sini gitu ya gitu. Ini dapatnya dapatnya 1,3 oke di sini. Itu yang nomor 1 rentang ini. Rentang 2 dia tetap sama tapi dia agak ke kanan gitu. Yang 2 ini sedikit gitu. Yang 3 agak nambah sedikit airnya tapi apa? Tapi dia jaraknya di sini. Nah, ini. Jadi 1 2 3 bentuknya akan seperti ini nih gitu. Menjauh padahal hasilnya hampir sama. Tapi kalau dinormalisasi mungkin dia akan di satu titik karena dia tetap paling bagus di daerah tersebut atau di lapangan tersebut. Jelas nggak maksudnya Adam? Tabrani sama Adam sama Ari sama Ardia. Jelas Mas, jelas. Jelas Mas. Ya. Jelas Mas. Jadi memang ini ya memang harus diperbaikin lagi gitu ya. Maksudnya metode ini memang yang awal kelihatannya berubah-berubah padahal dia tetap sebenarnya jadi sumur yang paling bagus gitu. Oke, good. Itu aja. Paling nggak yang penting kalian tahulah gitu ya. Gitu. Kita lanjutkan buat kuliah berikutnya. Atau ada pertanyaan sebelum saya tutup? Mas Amika izin bertanya Mas. Tabrani ya, gimana Ardia? Mas kalau untuk waktu tahun itu kan kalau ini kan tabel ini bikinnya per 6 tahun gitu ya Mas? Ya. Itu ada standarnya gitu nggak sih Mas? Atau sebenarnya kalau laju alir itu kalau per 5 tahun terlalu besar Ardia, paling nggak per bulan sebenarnya. Oh oke Mas. Jadi memang ini tadi saya sudah sampaikan ke ini gitu ya. Kalau kumulatif itu oke lah gitu. Tapi kalau dalam jangka waktu 5 tahun tuh kalau buat laju alir terlalu beda simpangannya gitu ya gitu. Walaupun di average kan gitu. Tapi
ini bisa saja sih dibikin untuk apa namanya istilahnya perkiraan awal gitu bisa saja. Tapi kalau laju alir itu sebenarnya bergunanya itu untuk melihat pergerakan setiap waktu. Jadi completion itu berubah, itu pengaruh enggak dan sebagainya. Kalau mau per segmen seperti ini, itu sebenarnya yang bagus itu kumulatif. Gitu artinya. Jadi kalau misalnya rentang besar gini ya, ini berarti saya ngevaluasinya 2009, 2015 gitu ya, sama 2022. Jadi seperti yang tadi itu gitu. Itu kumulatif bagusnya. Kalau rate itu sebenarnya per bulan, yang paling bagusnya per bulan gitu. Oh, berarti dipilih tahunnya baru dibikin per bulan gitu ya, Mas? Bukan, kalau buat yang rate itu per bulan memang paling ini. Oh, Kalau mau lebih detail lagi boleh sih gitu, tapi per bulan cukup lah gitu. Karena kan sebenarnya rate itu mau melihat perubahan yang terjadi setiap waktu, misalnya kompresi dan sebagainya gitu. Ya, itu gunanya sebenarnya buat itu gitu loh, untuk melihat anomali itu apakah ada anomali atau enggak gitu. Nah, tapi kalau melihat performance atau kelakuan dari sekitarnya itu sebenarnya kumulatif per tahun gini per 5 tahun oke lah gitu buat ngelihat perubahan yang terjadi apa sebenarnya major impact-nya apa gitu. HI itu sebenarnya lebih detail lebih bagus gitu. Tapi ya nggak perlu per hari sih gitu. Per bulan oke lah gitu. oke Mas. Ya. Makasih Mas. Jadi sebenarnya yang map tadi itu harusnya ya kalau dari di perusahaan harusnya ada itu. Jadi manajemen tuh nggak perlu ngelihat apa detail nanya mana yang ini gitu. Tapi dengan melihat itu sudah pasti tahu gitu loh bahwa ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Oke. Baik Mas. Oke, Tabrani. Stop share ya. Saya lanjutkan Ya, kuliah. Mas. Ya. Terima kasih, Mas. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Baik, kita mulai saja kuliah kali ini gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas masalah opportunity identification gitu ya gitu. Nah, bahasannya sebenarnya sebagai berikut gitu ya gitu. Jadi nanti ada beberapa gitu ya. Jadi sebenarnya ini berkaitan sama petrofisik juga gitu ya, tapi petrofisik tidak saya bahas detail, saya hanya bahas flow-nya, itu evaluasinya seperti apa. Nanti kalau misalnya kalian mau mengetahui lebih detail ya kalian kuliah ke petrofisik lanjut lah gitu ya gitu. Nah, ini ada production optimization workflow review. Jadi nanti ngelihat sebelumnya kemarin kan kita lanjutnya seperti apa gitu ya. Yang berikutnya itu sebenarnya behind casing opportunity identification workflow nih gitu ya gitu. Nanti dilihat seperti apa gitu ya. Ini biasanya yang dilakukan kita melakukan HI kemudian di overlay gitu ya. Di overlay dengan yang tadi dilakukan oleh Tabrani tadi, di overlay dengan static model, bisa apa saja, bisa property, bisa grid top, bisa hanya koordinat saja juga boleh gitu. Yang penting sebenarnya di sini adalah HI itu melihat mengidentifikasi sumur-sumur di sekitarnya seperti apa gitu. Jadi bukan untuk kalau mau sama properti gimana Mas, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini sebenarnya minimal itu ada koordinat aja. Karena dia mau mengclustering saja gitu. Kelakuan sumur yang berdekatan itu seharusnya sama gitu. Itu saja sebenarnya yang minimal gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya ada lapangan tua yang nggak punya static model, asal kalau koordinat pasti ada lah gitu. Jadi minimal koordinat dan posisi dari sumur tersebut, atau misalnya kalau bisa tahu yang bagus lagi ya koordinat, tapi koordinat di zona produksinya, karena kita kan kadang ada yang sumur yang direksional kan gitu, wellhead-nya deket tapi arahnya kan berbeda, apalagi kalau misalnya di offshore dan sebagainya kan akan berbeda. Berikutnya ketika kita sudah tahu nanti ya behind casing opportunity gitu ya, kemudian kita mengestimate ultimate recovery EUR gitu ya, ada beberapa, nanti bisa dilihat seperti apa gitu ya. Kemudian nanti ada case study contoh gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin kan kita sudah ada ini gitu ya gitu. Yang di kanan ini gitu ya. Lah, salah satunya adalah ketika kita melihat opportunity identification gitu ya gitu. Apakah punya potensi atau tidak. Salah satunya itu kita harus melihat bahwa kita lihat ada dua hal nih gitu ya. Dua hal itu apa? Dua hal itu kita lihat dari sisi well section-nya seperti apa. Nah, ini kalau yang di kanan nanti kita lihat bahwa ini ada evaluasi dari sisi
kalau potensinya kita lihat behind casing opportunity, ya kita lihat minimal ada data petrofisik lah gitu ya gitu. Jadi kita lihat sama sebelahnya stepnya seperti apa, ini ada seperti ini. Jadi nanti awal gitu ya, sebenarnya behind casing opportunity ini itu semua istilahnya apa ya, dari teman-teman dari petrofisik itu jika menilai di situ ada hidrokarbon. Jadi kalau ada zona interest, minimal ada zona interest, itu sebenarnya sudah dianggap bahwa itu adalah behind casing opportunity. Sedangkan di production optimization ini dinamain behind casing opportunity jika dia di sebelah sumurnya itu ada sumur yang sudah menembak pada layer tersebut gitu. Jadi di sini kalau di aslinya gitu ya, di behind casing opportunity itu kalau di teman-teman petrofisik itu sebenarnya semua dari awal ini sudah dianggap ada P, itu sudah minimal tuh ada nih gitu, behind casing opportunity. Tapi kalau di sini di production optimization itu harus sampai ada di sebelahnya itu terkonfirmasi sudah pernah dibuka dan ada produksi. Karena di sini sebenarnya meminimalisasi uncertain gitu ya gitu. Jadi sama-sama behind casing opportunity sebenarnya, tapi di sini yang kita sebut sebagai behind casing opportunity di production optimization itu kalau sudah ada buktinya di sebelah. Karena kita mengasumsikan kalau misalnya belum ada buktinya itu belum dianggap potensi yang kemungkinannya besar gitu ya gitu. Nah, oke. Dari sini gitu ya, nanti teman-teman petrofisik ngelihat dari ketika sudah di clustering gitu ya. Jadi nanti flowchart ini sebenarnya digunakan ketika HI-nya sudah ada gitu ya, kemudian di overlay dengan map yang ada, nanti ada detail ceritanya gitu ya. Kemudian kita lihat satu clustering gitu ya gitu. Nah, misalnya ketemu satu cluster 3 atau 4 sumur gitu ya gitu. Nah, satu persatu dilihat tuh gitu. Yang pertama dilihat apakah dari hasil petrofisiknya lampingnya itu ada potensi enggak, ada P enggak atau zona interest enggak gitu ya gitu. Ada gitu ya gitu. Kemudian dicek gitu berikutnya. Loh, ini sudah pernah dibuka belum gitu. Kalau misalnya sudah gitu ya, berarti ada data tesnya enggak gitu. Kalau misalnya sudah dibuka dan dia ada data tesnya gitu ya, dia lanjut. Tapi kalau jika tidak ada, ya dia masuk ke tes kandidat gitu ya gitu. Nah, ketika dia sudah ada data tesnya gitu ya, lanjut lagi, dicek lagi gitu. Apa ada data produksinya enggak gitu. Oh, tidak ada data produksinya, hanya data tes saja. Berarti apa? Berarti dia langsung di-open aja, ya, dicoba dibuka. Tapi kalau udah data produksinya gitu ya, dilihat lagi nih. Nah, ini HI-nya seperti apa, kemudian dievaluasi gitu. Nah, jika tadi potensi tadi itu di sebelahnya itu sudah ada yang berproduksi atau layer sebelahnya ada berproduksi, itu bisa kita akui sebagai BCO. Nah, ini kalau potensi baru, tetapi kalau yang existing gitu ya, layer-layer yang sudah ada gitu ya, nah tinggal dilihat tuh, dievaluasi lagi apakah dia sisanya seperti apa, apakah EUR-nya seperti remaining reserve-nya seperti apa, masih banyak atau tidak gitu ya. Kalau masih banyak kita bisa kandidat optimasi. Begitu juga sebenarnya behind casing opportunity ini gitu ya. Ini sebenarnya kita juga langsung lihat, kita cek ke sumur-sumur sebelahnya. Apakah jaraknya seperti apa gitu ya, radius pengurasannya seperti apa di sumur yang sudah produksi sebelahnya. Karena kan syaratnya behind casing opportunity itu ada reference well atau sumur di sebelahnya itu sudah dibuka pada layer tersebut. Jika sudah dibuka, berarti kita harus ngecek apa? Apakah sudah terambil atau belum yang di sumur yang di BCO-nya itu gitu ya, gitu di layer yang tersebut. Nah, untuk lebih gampang kita lihat di sinilah gitu ya gitu. Nah, ini gitu ya gitu. Jadi stepnya seperti ini gitu ya. Kalau misalnya ada kandidat seperti ini, kita sama tadi kita cek HI dan sebagainya, kemudian kita cek nih ada 3 sumur nih gitu ya gitu. Ini berapa nih, 10, 19, 20 gitu ya gitu. Nah, kita cek di sini 10 gitu ya, 19, 20. Kita cek statusnya ini apa? Statusnya TM10 ini ternyata low oil high water. Nih ya gitu. 10 nih. Low oil high water. TM19 itu dia high oil low water. Begitu juga dengan TM20 high oil low water. Loh, ini pada satu lingkungan nih gitu, deket-deketan nih gitu. Seharusnya performanya nggak berbeda. Nah, kita lihat kemudian dari sisi petrofisiknya.
tiga ini kita bandingkan gitu ya, gitu karena berdekatan gitu satu line. Kemudian kita lihat, kita cek juga perforasinya. Jadi kalau dilihat ini existing berarti ini apa? Berarti ini sudah dibuka nih yang produksi sekarang. TM19 itu produksi dari ini kalau kita lihat ada saya zoom ya gitu. Ini dari M1, M2 gitu, M1 sama M3. Jadi TM19 ini produksi dari M1 dan M3. Nah, ternyata dari TM10 ini gitu ya. Ternyata dari TM10 ini dia hanya produksi dari yang lain berbeda dengan yang TM19. Begitu juga setelah saya cek nih TM20. TM20 ternyata produksi dari apa? Dia produksi dari M3 dan M4 gitu ya gitu. Cek punya cek, ternyata TM90 hanya produksi dari M4 sama M5. Berarti memang performanya berbeda dari sebelah-sebelahnya gitu ya. Tetapi apa? Tetapi memang karena produksinya pada layer yang berbeda. Lah kalau dilihat di sini gitu ya. Tadi gitu ya. Kita lihat yang ini gitu ya. Ini ada yang hanya berdasarkan P saja gitu ya gitu. Lah kita bisa lihat di sini, ini ada P gitu. Nah, ini ada P gitu. Kalau yang hijau-hijau ini ada P, tapi masalahnya setelah dicek dia di sini ada kontak nih gitu. Apakah dia kena kontak ini atau enggak? Nah, kalau misalnya ada P kayak gini, dia masuk ke bagian yang ini. Ada data tes enggak? Kalau enggak ada, ya nanti langsung tes candidate nih gitu ya gitu. Tapi kalau ada data tesnya, kita lihat lagi ada data produksi enggak gitu. Lah, ternyata di sini ada nih sudah ada P tapi belum diproduksi. Tapi sudah dites gitu. Jadi apa? Dia sudah dites tapi nggak ada produksi. Berarti masuk apa? Open candidate yang di kanan ini. Ya gitu. Lah, sekarang tinggal kita lihat yang ini gitu ya gitu. Ini ada ternyata di TM10 ini memang berbeda dari TM19 dan TM20. Berbedanya apa? Di sini produksinya performanya bagus karena produksinya dari M1 dan M3. Sedangkan TM10 belum menyentuh M1 dan M3. Gitu ya gitu. Itu dikonfirmasi juga dengan yang ada di sebelah nih gitu. Di sebelah apa? M3 diproduksi walaupun M3 sama M5 tapi M1 di sini sudah dites dan ada minyaknya. Lah, di sini berarti TM10 ini yang miss gitu ya, yang belum diproduksi itu adalah M1 sama M3. Nanti tinggal di list tuh gitu ya gitu, M1 sama M3. Jadi di sini kita menemukan apa? Menemukan yang satu open candidate, dia sudah dibuka, dites, tapi dia belum diproduksi gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada di M10, ada dua layer M1 sama M3. Layer-layer sebelahnya dites minimal yang ini dites ada, sedangkan di sini itu sudah diproduksi, tetapi di TM10 belum. Begitu juga di TM19 nih, gitu ya gitu. Ternyata TM19 itu kalau kita lihat TM10 itu ada buka nih, walaupun layernya tipis. Di M4 gitu ya, itu ada walaupun juga tipis. Tapi ini bisa jadi kandidat BCO. Nanti tinggal dievaluasi ketebalan cut-off-nya berapa, kemudian ininya berapa gitu ya. Kalau setipis ini apakah bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan kandidat atau tidak gitu. Yang penting kita masukkan aja gitu. Nah, ini juga nih sebenarnya nih gitu ya. Ini apa? Ini ada zona interest gitu ya. Ini juga sudah dibuka. Kenapa kok tidak dimasukkan kemungkinan ini sudah dibuka dan sudah dites kemungkinan isinya air gitu. Kalau tidak ini akan masuk menjadi open candidate. Sampai sini ada yang mau didiskusikan sebelum lanjut ke berikutnya? Belum ada, Mas. Izin tanya, Mas. Ya, Ari, mangga. Yang di TM10 itu kan itu ada kandidat juga ya, Mas. Interest juga ya, Mas. Tapi kenapa dia high water ya, Mas? Di mana? Yang ini? Ya. Ini itu hanya berdasarkan data produksi yang dua ini. Jadi memang dia low oil high water itu, makanya diidentifikasi nih, kalau dari sini, ini kan TM10, 19 sama 20 ya. Lah, seharusnya kalau pada lingkungan yang dekat gini, kenapa kok dianya low oil high water? Ternyata dia perfonya pada layer yang berbeda dengan yang ada di sini. Jadi ini reservoirnya ada banyak, Arif. Lah,
Ternyata setelah didekatkan gini ketahuan nih, ternyata memang perforasinya berbeda, yaitu dia di TM10 ini produksi hanya dari M4 sama M5, dan kemungkinan karena kalau dilihat dari ini mungkin juga keairan tuh. Kalau data produksinya bisa di-split mungkin kelihatan. Nah, berbedanya TM19 sama TM20 itu ternyata produksinya dari M1 sama M3 kebanyakan. Nah, oleh karena itu TM10 ini seharusnya kalau dilihat dari evaluasi kanan dan kiri sumur tersebut, ini yang M1 sama M3 harusnya diproduksi. Gitu, Arif. Oh ya, iya, Mas. Ya, Masih, jadi Mas. jangan lihat low oil high water ini dari semuanya ya. Dia hanya dari yang existing aja. Ini kan ada existing nih. Jadi memang baru dibuka 2 layer tersebut. Gitu. Ya, Mas. Ya. Terima kasih, Mas. Oke. Nah, ketika ini sudah diidentifikasi, ada BCO, ada ini gitu ya. Kadang ada juga gitu ya, misalnya ada existing yang kita harus lihat tuh performanya. Misalnya saya ketemu seperti ini gitu ya, satu klaster seperti ini, tapi gitu ya, performanya memang TM10 ini sudah dibuka tapi memang jelek tuh gitu. Lah, kita evaluasi lagi berikutnya gitu ya gitu. Evaluasi apa? Kita lihat juga sebenarnya akan kelihatan apakah dia sudah optimum atau belum ketika kita estimate nanti masuk ke yang sebelah kanannya ini gitu ya. Apa? Kita lihat remaining reserve-nya seperti apa. Oke, jadi ketika sudah ada gitu ya, BCO-nya juga sudah ada atau existing yang belum optimum gitu ya, kita evaluasi untuk mengetahui remaining-nya gitu ya. Remaining-nya dengan apa gitu ya? Bisa berbagai macam gitu ya gitu. Ada yang menggunakan decline gitu ya gitu, atau menggunakan reciprocal gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan type curve Fedkovich gitu ya gitu. Ya, nanti kita bahas detail di bagian contoh gitu ya. Nah, ini ada beberapa perhitungan lah nanti. Papernya juga ada, nanti mungkin kalian bisa baca. Yang perlu dipahamin bahwa kenapa sih kok ketiganya ini saya milih yang mana nih, Mas gitu ya, dari ketiganya ini gitu. Kadang gitu ya, setiap metode itu kan ada asumsinya masing-masing dan setiap metode itu kadang bisa hasilnya bagus ada tidak gitu ya. Nanti semisalnya decline-nya bisa dapat gitu ya, mungkin harus kita cross check tuh gitu, karena kalau decline kan tergantung, kalau kita lihat ini ada decline rate-nya gitu ya gitu. Lah decline rate ini kan kadang apa istilahnya subjektif lah gitu ya gitu. Kadang subjektif, geser sedikit aja bedanya akan begitu banyak gitu ya. Lah kalau bisa dapat dari Fedkovich-nya gitu ya, kemudian kita bisa dapat dari reciprocal, sebenarnya bisa mengontrol juga. Ini decline saya hasil EUR dari decline-nya terlalu besar atau tidak gitu. Nah, ketiga metode ini bisa saja nanti kita bikin rentang gitu ya gitu. Kalau dari type curve itu dapatnya berapa, reciprocal dapatnya berapa, atau dari ups dapatnya berapa. Tapi yang agak sulit biasanya dari Fedkovich nih, Fedkovich karena type curve ya gitu, dan datanya butuh banyak. Kalau dari reciprocal ini setahu saya lebih mudah juga. Jadi kalau misalnya decline curve nggak dapat, nanti kita hitung dari reciprocal ini bisa tahu EUR-nya seperti apa atau remaining-nya seperti apa. Nah, saya langsung masuk ke agak detail sedikit gitu ya gitu. Jadi tahapannya sebenarnya tadi sudah saya singgung gitu ya. Ada 3 tahapan utama gitu ya. Yang pertama overlay gitu ya, static model atau map gitu ya. Jadi belum tentu properti. Map itu bisa juga koordinat gitu ya gitu. Kalau nanti misalnya di lapangan-lapangan yang nggak punya static model, yang penting punya map itu ada koordinat sumuran lah minimal gitu. Walaupun sebenarnya yang paling bagus itu adalah koordinat di perfonya gitu. Karena kalau di atas, kalau sumur kita direksionalnya jauh sekali ya nggak akan tergambar tuh gitu. Kedua, kemudian adalah kita lakukan clustering nih gitu ya, clustering sumur-sumur mana yang dekat dan sebagainya gitu. Nah dari situ akan kelihatan tuh gitu ya gitu. Mana yang underperform atau overperform dari evaluasi HI-nya. Yang ketiga, kemudian kita evaluasi behind casing opportunity-nya atau underperform seperti apa. Ini cepat saja, tadi sudah saya singgung gitu ya. Static model atau petrofisik atau apapun gitu ya. Yang penting sebenarnya
bisa melihat bahwa sumur tersebut tetangganya mana gitu, atau referensi sumur yang bisa dijadikan dilihat mana gitu ya. Agak bagus lagi kalau misalnya saya punya static model gitu ya, static model, kemudian saya bikin dalam berbagai perbandingan untuk melihat, misalnya saya ada properti porositas gitu ya, ini kalau di sini ada net P, permeabilitas, saturasi, atau kita juga bisa bikin map SOI, saturasi index misalnya gitu ya gitu. Nah itu akan tahu tuh sisanya seperti apa gitu, atau sebanyak apa, sehingga nanti bisa dikorelasikan. Oh ini ternyata sumur ini gitu ya produknya sudah banyak, dan terlihat dari hasil simulasi SOI-nya itu memang sudah kecil tuh gitu. Nah, itu akan lebih bagus lagi gitu. Tapi minimal tadi gitu ya, minimal hanya koordinat juga oke gitu. Nah, dari map tadi gitu ya, kita bisa overlay, kita lihat pada kondisi tertentu gitu ya gitu. Kita overlay gitu ya, dari hasil yang di sini pada waktu tertentu kita overlay di sini. Kemudian kita apa? Kita bisa lakukan clustering seperti yang saya lakukan gitu ya. Saya bisa clustering ini gitu. Clustering apa? Melihat tren-tren yang anomali gitu ya. Bisa saja dia anomalinya itu di atas atau di bawah gitu. Misalnya ada satu sumur gitu ya, satu sumur performanya kalau lebih bagus dibandingkan sekelilingnya gitu. Nah, berarti apa? Berarti perbedaannya apa nih dengan sumur lainnya? Nah, itu bisa saja kita lihat. Loh, ini kok langsung ya? Ini memang otomatis resen ya kalau tangan saya gini. Atau ada yang resen? Enggak ya? Nggak ada sih. Ini kelihatannya otomatis ya, tangan saya gini dia resen ya, atau gimana nih? Oh, recognize gesture ya benar. Bentar ya, saya lowerkan dulu overhand. Iya, ternyata recognize gesture. Oke. Setelah itu kita bisa lakukan behind casing opportunity tadi gitu ya. Kita lihat plus clusteringnya seperti apa gitu ya gitu. Ya kita bisa lihat well by well gitu ya. Seperti tadi yang dilakukan gitu ya. Kemudian juga kita bisa lakukan dari yang tadi clustering tadi, drainage-nya seperti apa. Drainage kita bisa minta data dari teman-teman di reservoir, dari well test, atau gitu ya, kalau misalnya nggak ada ya paling nggak pakai rule of thumb. Rule of thumb itu kalau oil radius pengurasan sekitar 250 gitu ya. Kalau gas itu sekitar 500 gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menemukan DCO atau kita mengevaluasi sumur yang belum optimum gitu ya, kita lihat nih sumur sebelahnya seperti apa gitu ya gitu. Nah, sumur sebelahnya kita bisa hitung dulu remaining-nya gitu. Kalau misalnya kita menggunakan DCA gitu ya, menggunakan DCA ya kita bisa hitung P10, P50 atau P90-nya seperti apa gitu. Tetapi kalau misalnya nanti kita menggunakan resiprokal gitu ya, hanya bisa satu nilai, ya sudah kita pakai satu nilai itu. Nah, sumur-sumur tersebut yang di neighbor tadi itu bisa kita pakai EUR-nya untuk memprediksi di sebelahnya sumur-sumur yang DCO kah, atau kita juga bisa membandingkan jika satu sumur yang mau kita optimalkan itu ternyata kumulatifnya masih kecil, jadi seharusnya bisa sebesar tetangga-tetangganya tuh gitu. Karena tetangga-tetangganya kumulatifnya besar dan ketika dihitung remaining-nya juga masih besar gitu. Nah, kita lihat seperti apa ininya gitu. Nah, kemudian kalau di sini gitu ya, kita bisa confidence-nya di mana kalau kita menggunakan DCA gitu ya gitu. Apakah dari tren yang ada itu sumur-sumur sebelahnya itu seperti apa gitu ya gitu. Bisa saja sebenarnya dibandingkan kalau dari DCA kita hitung P10, P50, P90 gitu ya, EUR-nya dapatnya berapa. Bisa saja kemudian kita bandingkan dengan apa kalau misalnya kita menggunakan resiprokal. Nah itu EUR-nya itu jatuhnya di mana tuh? Apakah di P10-nya, P50-nya atau P90-nya? Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Semoga saya tidak terlalu cepat ya. Belum ada, Mas. Belum ya? Oke. Oke. Saya masuk ke teori sedikit gitu ya. Tentang beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan untuk menghitung EUR gitu ya.
Tadi saya singgung bahwa di sini gitu ya, ada yang namanya ARPS gitu ya, pakai decline curve gitu. Metodenya sudah sangat sering digunakan gitu ya gitu. Nah, ini apakah dia hiperbolik gitu ya, harmonik atau eksponensial gitu ya. Itu bisa kita reference dari beberapa literatur yang ada, apakah dia solution gas drift, strong water drift, atau weak water drift dan sebagainya gitu ya gitu. A, B-nya bisa kita ini kan dari situ gitu. Nah, tapi sebenarnya kita juga bisa lihat dari trennya, apakah trennya itu masuk dan sebagainya. Jikapun semuanya ada, tadi yang saya singgung tadi, kita juga bisa evaluasi dari kemungkinan tren tadi, apakah dia pesimis, optimis gitu ya, gitu. P10, P50 atau P90. Ini kalau ARPS ini decline curve ini familiar lah gitu ya, banyak digunakan lah gitu. Nah, sebenarnya agak jarang tuh ini gitu ya gitu. Ini memang reciprocal ini dari Blazing Game gitu ya, RIS gitu ya. Ini juga ternyata setelah digunakan cukup simpel gitu ya gitu, cukup simpel dan mudah digunakan. Tapi memang ada batasan dari metode ini, yaitu data produksinya harus lumayan panjang nih gitu. Jadi tren ini gitu ya, kalau data produksinya oke dan bagus gitu, tren ini akan terbentuk dan kita bisa hitung nanti remaining-nya seperti apa gitu, atau EUR-nya seperti apa. Nah, ini juga sedang saya lihat-lihat gitu ya gitu. Perbandingan dengan menggunakan decline tuh gitu. Karena kalau decline itu kan sebenarnya jika sistemnya berubah, EUR-nya itu sebenarnya bisa berubah gitu ya gitu. Nah, apakah ini itu masuk di mana nih? Maksud saya reciprocal ini apakah dia sudah ultimate EUR gitu ya, atau dia memang pada kondisi yang ada gitu. Itu belum saya lihat lebih lanjut lah gitu. Nah, untuk memprediksi EUR itu juga selain itu juga ada Fedkovich nih gitu ya gitu. Fedkovich ini sebenarnya type curve gitu ya gitu. Jadi memang agak ribet, beberapa data memang ya namanya ini ya, kita mencocok-cocokkan gitu ya gitu. Trennya kita plot gitu ya, T sama TD-nya gitu ya. Kemudian kita sesuaikan dengan tren yang ada, type curve yang ada gitu di sini gitu. Lah nanti masuknya yang mana, kemudian baru kita bisa tahu nanti EUR-nya berapa. Nah, setiap metode itu pasti ada kelemahan, ada kekurangan gitu ya. Ini juga butuh data lebih banyak, begitu juga dengan reciprocal, begitu juga dengan decline gitu ya gitu. Nah, sebaiknya jika kita mengenal lebih dari satu metode, kita coba tiga-tiganya jika memungkinkan gitu. Tapi jika tidak memungkinkan ya sudah, kita pilih yang kita yakinin seperti apa gitu. Karena jika kita melakukan lebih dari satu metode gitu ya, dan memang metode tersebut bisa digunakan ya pada kondisi yang akan kita perhitungkan gitu ya. Nah, itu kita bisa dapat hasilnya itu bisa kita jadikan patokan sebagai rentang gitu jika memang hasilnya berbeda jauh. Nah, tinggal tergantung keyakinannya seperti apa. Karena sering yang kita lakukan itu misalnya gitu ya, kita pakai decline dapatnya gede banget gitu ya, EUR-nya gitu. Karena atau mungkin juga trennya juga agak susah, jadi dapatnya EUR-nya besar banget ya, kita tinggal hitung menggunakan reciprocal gitu. Jika memang masih terlihat belum meyakinkan ya, kalau bisa digunakan dengan dihitung dengan Fedkovich ya kita lakukan. Tapi kalau tidak ya paling nggak ada dua nilai lah gitu. Minimal apa minimal ada dari reciprocal dengan decline lah gitu. Karena keduanya atau ketiganya kalau kita bisa lakukan gitu, bisa kita hitung untuk memperkirakan, kita tahu rentangnya seperti apa. Dan hal ini sangat membantu supaya kita pada waktu memprediksi itu tidak terlalu optimis atau juga tidak terlalu pesimis begitu. Ya ada amannya lah, kalau hanya satu angka kan susah nih. Tapi kalau ada dua gitu atau tiga gitu atau mungkin lebih, paling nggak kita bisa tahu gambarannya bahwa sumur tersebut performanya sebenarnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke case tadi, satu persatu. Belum, Mas. Belum ya? Baik, ini sebenarnya case-nya itu tadi yang sudah disinggung gitu ya, gitu. Kalau dari sini gitu ya, ada TM19, TM10, TM20 gitu. Dan sebenarnya yang lainnya juga dievaluasi. Dari beberapa yang lainnya kita evaluasi sama, kita lihat seperti ini gitu ya. Kemudian kita lihat tuh gitu ya.
apakah ada yang bisa menjadi BCO, apakah ada yang bisa menjadi test candidate atau open candidate gitu ya. Gitu. Kalau saya mau lihatkan di sini gitu ya, ini kita bisa lihat, nah ini gitu ya gitu. Ada TM6, dia punya yang ada BCO-nya itu TM6, 10, 14, 19 gitu ya, dan 18 gitu. Tapi sebenarnya ada juga di lainnya nih gitu ya gitu. Apa open candidate gitu ya. Kalau open candidate berarti sebenarnya dia sudah ada data test gitu ya gitu. Hanya belum dibuka aja gitu ya gitu. Tapi kalau yang tes kandidat ini, yang biru-biru ini berarti dia belum sama sekali dibuka. Berarti dia harus diperfo kemudian dites. Karena kalau yang tes kandidat ini sebenarnya baru berdasarkan data petrofisik saja, jadi sebelah-sebelahnya belum ada. Nah ini bisa dikuantifikasi sebenarnya. Ketebalannya seperti apa, porositasnya rata-rata seperti apa, permeabilitasnya seperti apa, gitu ya gitu, net sense-nya seperti apa. Lah, list dari tes kandidat dan open kandidat ini gitu ya sebenarnya bisa di QC lagi, nanti tergantung perusahaannya. Wah, saya kalau misalnya di bawah 10 feet gitu ya net sense-nya gitu ya, saya nggak mau nih gitu. Misalnya ini gitu ya, saya nggak mau nih misalnya gitu. Atau ini saya juga nggak mau jadi BCO kalau misalnya di bawah 10 feet boleh gitu, tinggal di cut off gitu ya gitu. Nah, tapi paling tidak di sini itu ditampilkan semua nih. Potensinya berapa dan sebagainya. Ini juga kalau dilihat ini berarti dia oil gitu ya. Ini dihitung gitu ya. Nah, ini dapatnya berapa gitu ya, di sumur tersebut, di layer tersebut gitu ya. Kemudian dihitung in place oilnya juga ojibnya. Lah ini gitu ya. Nah, untuk OIP dan ojib gitu ya. Bisa saja dihitung dari properti yang ada, ketebalan gitu ya. Hanya volumetrik nih gitu ya, gitu, ketebalan. Kemudian porositas gitu ya, itu berapa. Jadi yang kalau misalnya ada data well test di sekitarnya, kita bisa dapat radius pengurasan tuh gitu ya. Jadi kita dapat radius, ketebalan, porositas, kita bisa hitung volumetri. Tapi jika tidak ada, ya paling nggak kita bisa gunakan rule of thumb tadi. Kalau misalnya minyak itu 250 meter gitu ya. Kalau misalnya gas itu 500 meter. Minimal kita tahu kira-kira akan dapat berapa di layer ini gitu. Jadi kalau di sini dilihatkan 0,55 mm nih untuk layer M3 gitu ya gitu. Di TM6 ini ada 2 BCO-nya gitu. Nah, nanti tinggal digabungkan. Ternyata selain BCO kalau TM6 kita lihat gitu ya, ini saya tandain TM6. TM6 gitu ya. Kok malah di sini ya. Kan ini. Ini TM6 ini gitu ya. Itu ada 2 gitu ya. Ternyata di bawah juga ada 2 nih, tapi tes kandidat kenapa nggak sekalian nih gitu. Jadi kalau dilihat dari ininya ada potensi yang cukup gitu ya, ini ada 2 tes kandidat, ini kemudian ada 2 BCO, kenapa nggak sekalian nih TM6 berarti potensinya lumayan nih, walaupun mungkin yang di bawah ini tes kandidatnya tipis-tipis nih gitu. Sedangkan BCO di atas ini tebel-tebel 21 feet sama 11 feet gitu. Kandidat ini kemudian kalau yang BCO tadi kita lakukan estimate dari decline curve-nya gitu ya. Decline curve-nya dapatnya seperti apa nanti gitu ya, trennya seperti apa. Kemudian kita juga lakukan untuk resiprokalnya gitu ya, itu dapatnya seperti apa. Ya ini kebetulan aja pas gitu ya, di sumur yang dievaluasi ini dapat EUR-nya berapa, dapat dari decline curve-nya berapa, kemudian dapat dari resiprokalnya berapa. Dan dapat dari Fed COVID-nya ternyata besar sekali. Nah, tinggal kita lihat nanti ini gitu. Mana yang kita percaya gitu ya. Kalau ini kebetulan nih gas ya. Kalau tadi ini kan ini tadi minyak ya gitu. Ini sayangnya ini enggak yang Fed COVID-nya bukan pada sumur yang sama nih gitu. Misalnya ini berbeda gitu ya, ya sudah kita ambil yang hampir dekat seperti apa. Atau hampir berjauhan antara decline sama resiprokal, ya tinggal kita pilih yang mana, atau pesimis case atau optimis case gitu. Nah, untuk DCA-nya kita juga bisa gunakan kalau misalnya tren sumurnya seperti apa nih gitu ya gitu. Kita ada beberapa sumur gitu ya gitu. Banyak sumur gitu ya. Ini kebetulan ya hanya sedikit nih ya gitu. Terus kemudian kita hitung nih apa B sama DI-nya seperti apa gitu ya gitu. Lah kita statistikkan gitu ya.
Nah, dari statistik ini, data yang ada, kita bisa hitung tuh, misalnya rentangnya, mana yang pesimis decline-nya, mana yang medium, mana yang optimis. Jadi ketika nanti kita memforecast menggunakan decline, kita bisa dapat nih, ini berapa nih gitu. Nah, nanti tinggal dibandingkan nih, untuk yang dari field-nya seperti apa nih gitu. Kalau dari ininya kan ada ini misalnya dari tren dari yang biru ini, tren dari yang ada dari data yang ada di sumur ini gitu ya gitu. Tetapi kalau yang P10, P50, P90-nya itu dari tren-tren di lapangan tersebut decline-nya seperti apa. Nah, terakhir biasanya nanti dikuantifikasi nih, dapatnya seperti apa gitu. Begitu. Nah, ini nanti pas terakhir nih. Kalau kita baru sampai yang awal, nanti yang remark-nya ini gitu ya, itu nanti kalau sudah kita selesai. Gitu. Konklusinya seperti apa. Oke. Apakah bisa dipahami? Semoga tidak terlalu cepat saya ngomongnya. Mas izin bertanya Mas, Ya, mangga dia. yang tabel sebelum Apa yang yang bagian apa? yang perankingan, yang ada tabel ada rankingnya itu Mas. Nah ya ini itu kalau Oke. perankingan itu dia berdasarkan apa ya Mas? Oke. Nah, ranking ini sebenarnya kalau dilihat bisa berdasarkan ini apakah dia berdasarkan kalau BCO ya berdasarkan in place-nya gitu ya. Itu bisa saja. Jadi misalnya kalau di sini kebetulan untuk satu sumur dia dilihat nih total in place-nya itu berapa gitu loh per layer-nya gitu. Makanya ini di ranking 1 karena dia ada sekitar 0,8 kan gitu ya gitu. Iya. Nah, kalau di sini kebetulan berdasarkan in place-nya. Gitu Ardia. Tapi kalau yang bawah Mas, soalnya kayaknya yang bawah in place-nya beda-beda tuh Mas. Yang mana? Ya yang ini yang bawah ini nama tabel bawah ini. Ini Iya. gede-gede gimana? Maksudnya kalau berdasarkan in place kan in Ya. place-nya itu in Ini kan place-nya satu sumur jadi dijumlah nih. iya Nah, ini kan kumulatif 19 gitu nih. ya Mas. Iya Ini iya 3 oke ini oke. dijumlah, ini 3 ini dijumlah gitu. Oke Mas. Jadi Siap, siap. ngerankingnya itu sumur tersebut potensinya nambah berapa sih kalau saya pilih gitu loh. Jadi makanya dia dijumlah nih gitu yang ini. Ini Oke juga dijumlah. Mas. Lah kecuali yang TM8 nih gitu ya, TM8 kan sendiri nih gitu. Oh ini kok jadi satu ya, TM8 ini sendiri nih. Oh benar TM8 sendiri. Nih. Ini agak lebih besar nih bandingkan yang atas. Berarti nanti untuk perhitungan EUR-nya itu dia per sumur atau per layer Mas? Per layer lah. Oh per layer ya? Layer kan pasti per layer dapatnya berapa gitu. Oke Mas. Nah, nanti tinggal digabung tuh berapa ininya gitu. Ini kan baru dari yang sebenarnya kan kalau belum sampai yang ini sih sebenarnya gitu ya, belum sampai yang ini gitu ya. Ini kan sudah di terakhir, harusnya memang baru sampai yang ini gitu ya. Kemudian dihitung EUR-nya berapa gitu. Gitu. Oh berarti dihitung EUR per layer terus tinggal ditambahin aja gitu ya Mas? Betul. Per Gitu. sumurnya gitu. Nah, nanti dilihat. Misalnya untuk case yang ini ya gitu, misalnya untuk case yang ini. Ini kan TM6 ini sebenarnya juga ada yang existing juga kan gitu ya. TM6 ada yang existing, tapi juga ada yang tes kandidat nih. Lah, misalnya pun kita bicara dari dua ini aja ya. Dari dua ini aja. Lah, apakah sumur ini kalau kita lihat kan sebenarnya di sini dihitungnya digabung ya. Jika memang BCO ini mau dibuka dan existingnya ada, saya nggak bicara yang bawah open candidate sama tes gitu ya. Minimal kan BCO sudah terbukti. Nah, ketika TM6 ini digabung sama existing gitu ya, apakah nanti bisa semuanya dikomingle atau memang harus pakai dual string nih gitu. Bisa dibuka semua atau harus dipisah nih gitu. Nah, itu evaluasi selanjutnya gitu. Jadi kalau kita lihat sebentar di bawah ini ada nggak ya? 6 ada nggak? 6 nih ya, ini buktinya nih ya, 6 nih. 6 nih yang 17 sampai 21 ya. Ini kan BCO-nya tadi 2 ya di atas ya. Tapi dia juga evaluasi nih existing nih gitu. Existingnya bisa nambah segini nih gitu. Nah, ini tuh apakah bisa dibuka semuanya gitu. Langsung gitu ya. Ataukah memang
harus diisolir tuh gitu, digantian gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya dibuka semuanya kan otomatis harus melihat profile pressure dari tiap layer seperti apa gitu. Nah, kalau pressure tiap layer tersebut bisa menyebabkan cross flow gitu ya mau nggak bisa gitu. Nah, harus dilihat tuh untuk meminimalisasi gimana. Meminimalisasi bisa saja kita lihat, kita evaluasi nih. Misalnya kita pakai pompa gitu ya. Pompanya tuh dipasang di mana? Misalnya kalau itu kan dari M1 sampai M6 gitu ya. Gitu M1, 3. Ya saya tandai dulu lah biar kelihatan ya. M1 ini ya gitu ya. Ini kan ini ya gitu. M1, 3, 4, 3, 4, 5, 6 gitu ya gitu. Lah dari ke 5 ini gitu ya, pressure-nya seperti apa gitu sebelum kita buka gitu ya. Gitu. Kalau misalnya pressure-nya nggak berbeda jauh, ya bisa kita evaluasi sebenarnya. Saya sebenarnya ada satu paper zaman dulu gitu ya untuk mengevaluasi misalnya kita pakai ESP-nya itu ditaruh di mana supaya produksinya itu nggak ada cross flow gitu. Nah, intinya sebenarnya dari perhitungan itu bahwa titik intake dari pompa kita kalau kita pakai ESP ya. Misalnya dari 5 layer tersebut gitu ya, itu kita taruhkan di layer yang pressure-nya itu paling rendah. Gitu. Jadi mau di atas, di bawah gitu ya, itu kan pressure-nya mungkin beda-beda kan gitu. Nah, itu kita taruhkan di pressure yang paling rendah. Begitu, Arya. Oke, Ada Mas. lagi Oke, Mangga Mas. kalau mau ditanyakan? Ini Mas, kalau misalnya di satu sumur misalnya ada 3 layer gitu Mas. Nanti yang Oke. layer pertama saya ngitung EUR-nya pakai resiprokal, terus yang kedua pakai metode lain gitu, boleh nggak sih Mas? Atau setiap... Sebenarnya sih semua layer dihitung pakai semua metode kalau bisa. Oh, Iya, jadi yang tadi yang ini itu sebenarnya jadi memang tidak jadi misalnya ini ya gitu resiprokal dan ini gitu ya decline sama fat covid gitu ya. Itu sebenarnya bukan opsi milih salah satu, kalau bisa ketiganya ya ketiganya. Karena kita jangan sampai kita gini ya. Karena decline itu kan tergantung tren terlalu subjektif ya. Kalau misalnya yang ini mungkin yang fat covid sama ini kan plotnya kelihatan. Kalau plotnya nggak kelihatan, kalau misalnya ini nggak dapat plot kayak gini gitu ya, itu nggak bisa ditarik tuh trennya. Tapi kalau decline kan pasti bisa narik kan gitu. Hanya menariknya itu kan dia subjektif kalau trennya nggak kelihatan kan gitu. Nah, sebenarnya kita menggunakan 3 metode tadi untuk melihat mengkuantifikasi itu. Misalnya decline itu dapatnya berapa, resiprokal dapatnya berapa, fat covid dapatnya berapa. Nah, dari situ kita bisa evaluasi lebih detail lagi. Mengkuantifikasi ini loh, uncertain-nya itu loh. Karena kalau kita hanya ada satu nilai kan nggak ngerti nih, nggak ada bayangan. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang tidak sesuai sama perhitungan kita gitu artinya. Jadi bukan milih salah satu sebenarnya. Kalau bisa ketiganya atau keduanya ya kita hitung pakai keduanya atau ketiganya. Oke Mas. Siap Mas. Ya. Siap. Thank you Mas. Ya. Oke, ada lagi? Nanti paper-papernya bisa dilihat lah gitu ya gitu. Karena kalau misalnya nggak ini kan akan susah tuh karena nggak cukup waktunya kalau buat mendiskusikan hal itu. Tabrani, Adam, Arik, ada pertanyaan? Kita ngobrol aja lah, diskusi santai lah. Enggak. Belum, Mas Amiga. Ya, Mas. Mangga. Siapa nih? Saya ada, Mas. Ya. Mas, kalau yang tadi kan saya melihat dari Mas Tabrani itu perhitungan HI-nya per interval misalkan tertentu gitu Mas, 5 tahun atau berapa gitu Mas. Nah, untuk average-nya sendiri itu apa tidak baik itu tetap dalam satu waktu semua produksinya itu ya Mas ya, semua interval itu gitu Mas. Jadi tidak misalkan evaluasinya per 5 tahun nanti average-nya itu per 5 tahun juga gitu Mas. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi kalau paham saya. Jadi sebenarnya tadi saya sudah ini kan sama Tabrani tadi. Kalau misalnya dia laju alir, sebenarnya kan sama aja kalau misalnya dia itu 1 bulan rate-nya kan average-nya 1 bulan itu kan. Nah, iya Mas. Tadi Tabrani itu melakukannya buat 5 tahun, makanya saya bilang kalau 5 tahun itu terlalu jauh gitu loh. Kalau buat laju alir.
Kalau mau rentang, sebenarnya yang bagus itu kumulatif. Gitu. Jadi tadi yang Tabrani lakukan tuh rentang berapa 5 tahun tadi bagusnya kalau buat kumulatif. Nah, kalau buat kumulatif kan tetap pada misalnya bukan rentang ya, tapi pada tahun tersebut gitu ya. Misalnya 2015 ya kumulatif 2015 dibandingkan sama rentang 2019 sama di rentang yang bukan rentang kalau kumulatif berarti pada tahun-tahun tertentu kan tiga evaluasi tersebut kan gitu. Tapi kalau laju alir gitu ya itu kalau pakainya 5 tahun terlalu jauh gitu. Jadi sebenarnya 1 tahun itu sudah cukup rough ya, tapi paling bagus tuh ya bulanan lah. Gitu. Itu ada memang tadi sudah saya infokan sama sama Tabrani. Iya, baik Mas, terima kasih Mas. Nah, kemudian ini Mas, mungkin saya ingin mengkonfirmasi Mas, kalau untuk penarikan dari decline curve sendiri itu kan nanti itu melihat dari sisi artificial lift-nya gitu ya Mas ya. Jadi misalkan penarik apa itu dari natural flow kemudian atau gimana gitu untuk penarikan slope-nya sendiri itu Mas. Nah, makanya sebenarnya tuh gini, decline itu tergantung tren terakhirnya. Jadi misalnya kita punya data produksi 10 tahun. Lah, kita tuh nggak bisa sebenarnya menarik kalau misalnya 10, karena asumsi dari decline itu kan sebenarnya jika kondisinya nggak berubah. Mungkin koreksi saya kalau misalnya saya salah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nih loh, nih yang jelas nih ya. Ini kan nggak ada intervention gitu ya gitu. Jadi kondisi operasinya itu nggak berubah. Kalau misalnya natural, kalau misalnya artificial gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya dia ada 10 tahun tuh ada sesi dia 3 atau 4 tahun terakhir itu dia menggunakan artificial lift, ya sebenarnya bisa ditarik yang terakhirnya gitu. Lah, ini saya gambarkan gini juga ya. Ini kalau misalnya sumuran, kalau misalnya sebenarnya kan tren itu bisa juga tren lapangan kan gitu ya gitu. Ini seperti ini ya kalau tren lapangan ya. Lah, tren lapangan itu laju alirnya itu juga tidak bisa kita lihat penurunannya itu kalau satu lapangan misalnya decline yang kita lakukan, kemudian penurunan produksi itu kan bisa juga karena apa? Penurunan jumlah sumur. Ya. Jadi kalau misalnya mau melihat itu, kita juga harus kalau satu lapangan ya, kita juga harus memplotkan di bawah ini, misalnya ini jumlah sumur gitu ya. Jumlah sumurnya stabil, naik, kemudian turun gitu ya gitu. Terus kemudian dia gini gitu ya. Nah, tren ini gitu ya, tidak bisa kita tarik dari mulai awal gitu ya sampai akhir. Karena apa? Jumlah sumur di sini ada perbedaan itu. Ini. Jadi ada pola-polanya gitu ya gitu. Jumlah sumur yang aktif gitu. Jadi kalau dilihat dari sini ya kita tidak bisa narik juga dari sini sampai sini gitu. Karena jumlah sumurnya berbeda gitu. Bisanya kita dari tren jumlah sumur yang sama gitu. Jadi dari sini gitu ya. Kalau saya warnain ini nih gitu. Oh sudah ya. Misalnya, loh kok tetap merah? Bentar. Oh, saya rubahnya bukan dari situ. Sebentar. Nah, ini gitu. Jadi saya hanya bisa ngambil dari sini. Karena apa? Jangan sampai decline rate yang kita tarik itu trennya ternyata bukan karena apa? Bukan karena faktor reservoirnya, tetapi karena jumlah sumur yang berkurang. Misalnya dari yang tren 2 ini sampai 3 gitu ya gitu. Ini apa? Ini ada perubahan nih gitu turun. Tapi nggak bisa kita tarik ini. Jadi kalau kita mau bikin tren ya bisa saja dari yang tren 4 ini atau tren 3 ini kita tarik sendiri aja gitu. Gitu. Seperti apa nih trennya gitu. Atau 2 ini gitu. Harusnya trennya sama. Nah, kalau berbeda artificial lift-nya, kondisi tersebut juga mempengaruhi tuh gitu. Lah itu sebenarnya agak susahnya gitu. Makanya saya agak pengen tahu nih gitu ya. Saya belum explore lebih dalam juga apakah tadi kan kalau misalnya di decline itu kan berbeda artificial lift berbeda. Lah kalau di reciprocal ini apakah terlihat nggak perbedaannya gitu loh? Atau sama gitu. Nah ini jangan-jangan bisa memprediksi ultimate EUR nih gitu. Misalnya saya juga belum tahu. Bisa saja dijadikan topik tuh gitu membandingkan mengevaluasi metodenya ini gitu. Pakai apa mengevaluasinya? Pakai simulasi reservoir. Pertama constant production rate, constant production pressure. Diasumsikan dia kalau constant production pressure ya natural gitu ya. Kemudian diturunkan kalau pakai artificial lift gitu ya.
decline-nya seperti apa, kemudian dibandingkan sama ini apakah dapat gitu sesuai dengan itu gitu. Kalau misalnya dapat berarti dia bisa saja jadi apa ya? Ultimate EUR atau apa gitu. Nggak tahu. Oke, atau misalnya ada water flood berbeda enggak? Lah itu juga nggak tahu juga. Gitu. Kalau misalnya reservoirnya diganti, ini resiprokalnya masih kepake enggak gitu. Atau hanya sumuran aja gitu. Oke, Adam. Ya, baik Mas. Mungkin ini Mas yang terakhir dari saya Mas. Kalau yang selama ini itu kan yang menjadi pertanyaan itu ketika sumur itu produksinya masih belum decline gitu ya Mas ya. Atau Ya, misalkan sumur itu produksinya dalam waktu yang singkat tapi ada mechanical problem sehingga sumur itu ya, shut in gitu Mas. ya. Nah, untuk perhitungan sendiri itu kan kalau menggunakan DCA, menggunakan kondisi lapangan pun itu sebetulnya tidak terlalu representatif gitu ya Mas ya. Nah, kalau menggunakan reciprocal dan type curve yang Fedkovich tadi itu hasilnya itu mungkin bisa jadi terlalu besar gitu Mas, karena diasumsikan kan EUR-nya misalnya EUR-nya itu terlalu besar. Nah, itu seperti apa gitu Mas? Yang Ya itu yang jadi masalah kan sebenarnya kalau misalnya hal tersebut terjadi kan ada tadi yang tadi ya kita juga bikin sebisa mungkin kan bisa tercover semua ya. Nah tadi Pak, ini kita. Ya ujung-ujungnya ya kalau misalnya kita nggak ngerti ininya seperti apa gitu ya. Ya ini tadi kita statistik decline rate pada lapangan tersebut seperti apa gitu ya gitu. Sebenarnya juga ini juga nggak, kalau menurut saya juga nggak benar juga ya kalau misalnya gas itu pakai decline itu juga nggak benar. Tapi ya udahlah ini adanya ini gitu ya Pak. Minimal sebenarnya pakai material balance. Lah kalau misalnya yang minyak gitu ya minyak, lah kita bisa aja lihat kalau misalnya tren dari decline-nya seperti apa. Misalnya kan tadi kan disebutkan seperti ini ya Mas Yan ya, kalau misalnya kita ini ya, dia tuh produksinya masih naik nih gitu ya gitu. Ini harusnya kita nggak bisa menarik decline nih. Ya sudah mau nggak mau kita pakai dari statistiknya decline rate yang ada gitu loh. Ya ini tergantung mau P10, P90 ya mau gimana lagi gitu loh. Nah, mau nggak mau kita pakai itu gitu. Ya kalau misalnya ada ya pakai material balance. Kalau misalnya EUR sama ininya nggak dapet ya itu susahnya itu. Kalau misalnya yang jadi masalah apa? EUR-nya. Iya Mas, misalkan EUR-nya itu terlalu Oke. besar gitu Mas. Kalau EUR-nya terlalu besar ya kan kita bisa lihat EUR itu kan berarti in place kali recovery factor kan gitu ya gitu. Nah, kita tinggal lihat di sumur-sumur sebelahnya itu in place-nya ngambil radiusnya berapa. Kemudian RF-nya dapat dari apa resiprokalnya kah atau dapat dari ininya berapa nih, dari decline-nya berapa gitu ya gitu. Ini kan EUR-nya dapat ya gitu. Kita lihat dari sumur-sumur itu in place-nya berapa. Kita tahu sekitar RF-nya sekitar berapa gitu. Lah, sumur-sumur yang masih tadi terlihat seperti ini gitu ya. Ya sudah, kita tinggal lihat aja dia propertinya seperti apa, radiusnya berapa, dapat in place kan. Ya, RF-nya kita ambil dari RF sebelah-sebelahnya tadi berapa. Dari EUR yang ada. Lah, decline-nya kita bisa lakukan seperti itu. Nanti kita cocokkan decline rate-nya yang cocok untuk EUR yang dapat segitu berapa. Itu Adam. Baik Mas, terima kasih banyak Mas Ya. Maga. Jadi gini, kadang tuh kita nanti akan menemui di lapangan itu tidak seperti yang di textbook gitu ya gitu. Nah, tinggal kita lihat sebenarnya yang bisa dimasukkan yang mana nih gitu. Jadi kita ya seperti yang sering saya bilang gitu ya, kreatif lah gitu. Sebenarnya kan nanti kalau misalnya nggak ada terus kita bilang nggak bisa diinikan ya tadi nggak mungkin kan gitu. Jadi kita harus bilang ya ini bisa tapi pakai ini tapi ada asumsi tertentu gitu. Saya nggak tahu misalnya ini masih bukan decline masih incline gitu. Jadi decline rate-nya saya menggunakan decline rate misalnya lapangan-lapangan di sebelahnya sumur-sumur di sebelahnya pada satu lapangan yang sama gitu. Nah, kemudian EUR-nya dapat dari mana? EUR-nya saya prediksi dari saya hitung in place-nya dulu, ketebalannya berapa, radiusnya saya pakai radius dari well test sumur sebelahnya, dapat in place, kemudian RF-nya dapat dari mana? Saya dapat RF dari sumur-sumur sebelahnya yang ada bisa kita hitung EUR-nya, bisa kita hitung in place-nya, lah itu kita gunakan. Nah, biasanya sih oke gitu. Kecuali ada cara lain yang lebih bagus lagi. Gitu. Ada
Enggak, diskusi. Arya, Tabrani, Arik. Kalau masih ada yang dipertanyakan. Cukup, Mas, dari saya. Tabrani gimana? Belum ada, Mas. Belum ada, Mas. Mas Amega, Ya, maaf Mas, ini yang terkait dengan ini Mas, pengurasan sumur-sumur misalkan BCO Oh, gitu ya Mas ya, yang oke. kita usulkan tadi. Nah selama ini itu kan menggunakan dari drainage radius asumsi misalkan dari 250 atau 500, kemudian Ya, dilihat dari implis dan kondisi kumulatif produksinya gitu ya Mas ya. ya. Untuk mengecek dari BCO-nya itu dia itu sudah terkuras atau belum. Nah, untuk metode yang lain selain itu berarti menggunakan simulasi reservoir gitu Mas ya, atau Iya, ada metode betul. lain gitu Mas? Iya. Ya karena kita mau tahu dia nguras apa enggak kan harus tahu sebaran properti. Kita mau tahu dia terkuras atau enggak kan harus tahu sebaran properti kan? Gimana kita bisa Iya Mas. tahu misalnya dia sudah misalnya ini gitu. Radiusnya seberapa besar? Dari kumulatif bisa Mas? Ya, bikin bubble map bisa Mas? Ya, tapi kan nggak sedetail kalau misalnya kita tahu porositasnya sama permeabilitasnya kan gitu. Ya, itu hanya hitungan juga gitu. Kita asumsikan misalnya apa? Bubble map. Oke, bisa saja dihitung kan Mas radiusnya bisa, tapi ngitungnya dengan mengasumsikan mungkin paling gitu ya gitu. Radiusnya segini, dapatnya segini gitu ya gitu. Tapi kalau mau detail sudah terkuras atau belum ya mau nggak mau ya kita pakai simulasi reservoir ada. Ya, baik Mas. Terima kasih banyak Mas Mega. Tip, ya. Ya pinter-pinternya kita lah. Oleh karena itu makanya saya bilang walaupun kalian jangan membatasi apa ya kesukaan lah gitu ya gitu. Jangan terbatasin karena kesukaan gitu ya gitu. Karena apa? Karena kadang kita misalnya saya suka produksi tapi saya juga belajar drilling, bayangan reservoir, belajar lainnya gitu ya, petrofisik juga belajar. Jadi supaya nyambung gitu loh. Ketika ada hal-hal yang ternyata perlu diintegrasikan itu kita bisa tahu oh, ini butuhnya ini butuhnya. Karena kalau kita terpaku pada terlalu istilahnya apa ya fokus pada satu hal saja gitu ya. Misalnya saya sukanya produksi gitu. Padahal sebenarnya perminyakan itu kan ya saling berhubungan gitu ya gitu. Jadi harusnya ya semuanya kita pelajari. Oke, kalau tidak ada lagi saya tutup nih sampai di sini nanti mungkin kita diskusikan lain di apa minggu depan gitu ya. Nanti kita bahas untuk sumuran seperti apa. Terima kasih sampai ketemu minggu depan. Tadi Tabrani udah bagus ininya hasil reviewnya. Paling enggak nanti kita bisa diskusikan lagi lah gitu ya gitu buat yang kedepannya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mas. banyak Mas. Terima kasih, Mas. Sama, yuk.